Update dunia kripto 9 Desember 2021. Nah, jadi mungkin teman-teman tahu ya, kalau kemarin saya nggak update, itu karena memang pergerakan BTC itu masih sesuai dengan analisa kemarin-kemarin gitu ya. Jadi saya bilang kan kemarin itu kemungkinan bisa naik sampai 53.000 max. Terus dari sana karena banyak yang modalnya short term holder ini di situ, jadi mungkin orang bakal TP. Nah, tapi ini memang nggak nyampe ya, paling mentok itu hampir 52.000 terus turun. Nah, dulu juga saya pernah bilang ini waktu apa penurunan itu bisa sampai 46.000, tapi ini nggak nyampe. Itu yang sebelum-sebelumnya lagi. Ya, memang kita kan cuma bisa lihat support dan resisten ya. Jadi memang kalau secara bandar orang suka bilang atau whales di sini gitu, memang nggak mesti harus ngikutin support dan resisten gitu ya. Apalagi kalau banyak retail yang ngikutin itu, nah, dia bakal TP ya mungkin sebelum itu gitu ya. Nah, tapi it's okay. Apa namanya? Yang penting masih sesuai gitu ya analisanya. Dan sekarang memang posisinya lagi sideways. Kebanyakan sih memang di sini poinnya. Nah, kita coba lihat dulu seperti biasa kita screening berita dulu, terus kita lihat kira-kira arah BTC atau market secara general ini kemana gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama lihat video saya, selamat datang gitu ya. Saya di sini akan membahas mengenai makroekonomi dan dunia investasi dan terutama spesifik di dunia kripto. Jadi bagi teman-teman yang baru, saya akan update seusaha mungkin setiap harinya. Jadi bisa subscribe gitu ya di channel saya dan juga like atau komen jika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, kita coba screening berita dulu ya untuk hari ini. Jadi kalau dari CoinDesk kita lihat, nah first mover ini saya paling suka sih, karena dia merangkum hampir semua berita untuk hari ini gitu ya. Nah, jadi yang kemarin itu CEO dari 5 apa namanya perusahaan kripto gitu memang berbicara di depan komite House Financial Service Amerika gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat sih nggak begitu berdampak seperti apa, karena kemarin juga ya walaupun volatil tapi masih oke lah ya, yang kayak saya bilang tadi sideways di mana. Jadi saya nggak akan bahas lebih panjang mengenai itu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui itu adalah ini yang menurut saya menarik ya. Walaupun ini artikel 4 Desember sih, cuman menurut saya masih valid gitu. Jadi ini dari segi analisnya pastinya bilang bahwa BTC ini bisa konsolidasi sampai 2022. Nah, jadi mengapa begitu? Dia ini bilang apa namanya? Dilihat dari dam dan distribusi. Jadi jumlahnya luar biasa. Tapi ini diingat kembali yang waktu penurunan luar biasa ya, yang sampai 41 ribuan itu. Jadi dia bilang kalau misalnya memang size atau ukuran dam atau distribusinya memang seperti ini gitu, bisa menandakan bahwa konsolidasi akan lebih panjang dan sampai ke malahan kuartal 1 di tahun depan. Nah, itu juga pernah saya bahas mungkin di video-video sebelumnya ya. Saya rasa apa namanya karena memang melihat dari jumlah apa namanya persentase penurunan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya itu saya juga ada bahas. Kalau di bull market biasanya itu 10-20%, kalau ini kan kita minus 32%. Jadi kemungkinan konsolidasi dulu baru mulai naik lagi. Oke, kalau dari segi fear and greed, kita coba lihat harusnya agak lebih bagus lah ya, walaupun mungkin flat 29, jadi naik 1 poin dalam masih posisi fear. Terus kalau dari on-chain, itu kemungkinan juga karena ini lagi turun, mungkin juga bearish ya menurut saya. Tapi kita coba pastikan dulu dengan datanya, itu seperti apa. Oke, sorry ya ini laptop agak lama nih. Nah, kalau dilihat dari sini on-chain-nya memang masih bearish ya, walaupun ya hampir menuju netral lah, karena ini ada bullish, ada netral. Nah, exchange signal juga bearish, futures momentum apalagi sangat bearish untuk saat ini di harga 49.800-an. Nah, terus kita lihat dari
whales akumulasi atau funding rate. Nah, ini yang open interest ya. Open interest masih flat, belum ada kenaikan seperti apa. Funding rate juga, LTH SOPR juga ini mulai agak sedikit naik tapi belum signifikan. Nah, justru itu malah menandakan bearish ya kalau naik, karena berarti banyak long term holders itu yang TP gitu. Ya, saya harapkan nggak naik terus lah. Kalau ini yang whale flow, sorry, bukan inflow. Nah, ini juga kemarin itu turun dan ini sedikit naik tapi berada posisi sini. Jadi juga ini juga apa namanya kurang bagus ya, berarti whales masih belum terlalu mengakumulasi. Mungkin dia akumulasi tapi dikit. Nah, coba kita lihat satu whales ini ya yang sering saya ini juga apa namanya share. Ya ini kalau dari apa namanya dari website ini dikatakan bahwa dia wallet ketiga terbesar yang punya BTC gitu. Bukan berarti dia whales paling besar gitu ya, karena ada Binance, ada exchange yang lain gitu. Ada juga mungkin satu orang punya beberapa wallet atau satu institusi berapa wallet ya, kita nggak tahu. Ini di satu wallet jumlahnya cukup besar. Nah, jadi dari kemarin itu dia sudah akumulasi. Nah, kalau tanggal 7 itu dia banyak sekali akumulasinya, waktu 50 ribuan ya. Nah, terus tanggal 8 dia akumulasi lagi, harganya 50 ribuan. Ini sekali lagi saya ingatkan, ini cuman pergerakan wallet ya, karena ada yang pernah komplain ke saya gitu. Ini bukan beli atau jual gitu, karena pergerakan wallet aja. Betul, tapi kan kita bisa berasumsi ya, karena dia harganya itu selalu lebih rendah waktu BTC-nya bertambah di wallet gitu. Dan kalau harganya lagi tinggi, BTC-nya kurang. Jadi kita bisa asumsikan memang kira-kira jual beli gitu ya. Nah, untuk ini 50 ribuan hari ini dia tambah lagi nih 132. Tapi jumlahnya mengecil ya dari 2.200. Mungkin masalah modal atau masih wait and see. Terus ada satu BTC lagi kan, ini ngapain nih istilahnya ya, dia nambahin walaupun satu BTC pun $50.000 ya, nggak sembarangan. Nah, jadi kalau kita lihat dia masih mengakumulasi gitu ya, dia nggak ada TP, nggak ada apa. Nah, kalau dia TP itu kapan? Waktu itu di 67 ribuan, which is sangat bagus ya. Tapi waktu penurunan sedikit dia nambah lagi nih. Ya wajar lah, dia sudah TP, dia mau nambah sedikit ya wajar gitu ya. Nah, ini pun 64.000 dia nambah juga cukup banyak gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari sini Wales pun masih bingung gitu ya arahnya itu kemana BTC ini. Jadi dia cuman fokusnya ke akumulasi. Nah ini juga yang saya mau tekankan gitu. Jadi saya sarankan, ini juga saya kemukakan di apa namanya di channel VIP saya gitu ya. Ini saya share aja secara gratis gitu bahwa proses ini memang namanya akumulasi, gitu ya. Cara yang paling bagus kita harus bukan berpatokan, tapi kita harus mengikuti cara whales, gitu ya. Nah mereka ini bukan whales main futures kayak apa, pakai emo juga, tapi kita lihat dari walletnya ini, kalau spot mereka itu akumulasi di harga yang menurut mereka udah rendah gitu. Nah kalau ini saya lihat berarti 50 ribuan dia anggap rendah sejauh ini. Walaupun jumlahnya turun terus, berarti mungkin ada dari segi dana atau dari segi keraguan gitu ya, tapi tetap dia akumulasi, walaupun mungkin turun lagi. Nah, kita lihat kalau misalnya tren nanti turun lagi, dia beli lagi nggak? Atau dia nunggu lagi sampai bottom? Nah, kalau saya perhatikan dari polanya itu ya, saya sempat pelajari, itu dia biasanya nggak ambil bottom. Jadi, waktu sudah misalnya turun, kayak kemarin di 47 atau 48, ada kenaikan dia lihat, itu baru dia beli. Makanya ini di 50 ribuan dia beli. Berarti dia lihat mungkin naik, ada reversal gitu ya, ada pembalikan arah. Nah, jadi baru dia beli. Jadi nggak bottom banget. Nah, saya lihat banyak teman-teman juga yang seperti itu, wah kayaknya mau timing bottomnya di mana nih, kita baru beli gitu. Itu akan sangat susah gitu ya, apalagi kalau mau one hit. Jadi makanya dia lebih ke akumulasi aja. Oke, cicil, turun lagi, cicil lagi, turun, cicil gitu ya. Nah, mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Oke, kita sekarang lihat dari technical. Nah, di sini juga ada di CoinDesk tadi saya perhatikan ada technicalnya, technician stick katanya gitu ya. Nah, ini ada 100 day
MA gitu ya. Ini resistennya katanya, berarti di 54 ribuan. Kalau kita bilangnya di 53 sini ya, kira-kira. Karena di sini apa namanya yang kita bahas kemarin gitu, ada short term holder dan juga dari technical kita punya Fibo gitu ya. Nah, jadi kalau dia 54 ribuan, oke. Nah, supportnya kira-kira sama, 47 kalau minor support. Kalau lebih bawah lagi mungkin ya bisa sampai yang ini ya, yang waktu penjualan di weekend itu 42 ribuan, 41 ribu. Mirip-mirip. Kalau kita lihatnya lebih dalam ya, lebih detail. Ini secara technical preset dulu kita lihat. 1 hari sell, berarti masih bearish. 4 jam sell, 1 jam sell, 15 menit sell, nggak ada perubahan. Jadi hampir semua indikator untuk semua time frame itu menunjukkan bearish. Nah, kalau yang ini juga tadi bearish ya. Nah, wave flow juga belum banyak mengakumulasi. Jadi kesimpulannya apa kira-kira? Bearish. Nah, ini pun kalau kita lihat sudah menembus Bollinger Tengah ya. Kalau untuk 4 jam. Kalau kita lihat dari 1 harian, itu mungkin agak lebih kecil ya. Ya nggak begitu kelihatan kalau 1 harian. Kalau 4 jam itu lebih jelas tadi. Nah, 4 jam ini sudah menembus Bollinger Tengah, jadi kemungkinan dia akan mengejar Bollinger bawah atau ya kita support Fibo-nya ini kira-kira di 49 ya, kira-kira 49. Atau kalau di Bollinger Tengah ini 48, Bollinger bawah maksud saya. Nah, ini pun kalau kita lihat masih seperti kemarin ya, tapi ini di time frame 4 jam. Itu membentuk bearish pennant. Kalau kemarin itu di apa namanya? 1 jam. Nah, tapi kalau yang ini lebih ke 4 jam. Dan ini menurut saya sangat nggak bagus. Nah, jadi kalau support kecil ini bisa dikatakan di sini 49.300 lah. Kalau misalnya jebol ini pun semakin mengkerucut ya. Kalau jebol ya kemungkinan bisa drop. Makanya paling gampang kita lihat di sini 4948. Ini support untuk sejauh ini ya, karena kita lihat pandangan kita bearish. Nah, kalau apa namanya dia jebol ke atas, kira-kira di sini 51-an ya, 51 itu kemungkinan masih bagus gitu, berarti breakout ya dari bearish pennant ini. Nah, kita harapkan seperti itulah supaya jadi semua ini invalid gitu, karena kan semua bisa terjadi di kripto ya. Walaupun kalau dilihat dari data sekarang kecenderungannya turun. Nah, ini pun sudah sangat mendekati ke arah apa namanya support dari bearish pennant ini ya. Jadi ya hati-hati aja. Posisinya memang kurang bagus. Nah, kalau kita lihat dari dominasi untuk BTC itu bagus sekali sebenarnya untuk altcoin. Karena ini sudah di apa namanya support terakhir nih. Kalau kita lihat ya. Support terakhir ini masih berusaha mempertahankan support gitu 40,41%. Jadi kalau misalnya ini jebol, ini bisa lebih dalam lagi gitu kan. Sebenarnya bagus sekali untuk altcoin, tapi ya timingnya kurang tepat sayangnya. Karena BTC masih bearish gitu. Dan mungkin akan konsolidasi ya, mungkin seperti ini lagi lah. Sampai di sini mungkin bisa naik lagi gitu ya. Kayaknya nggak langsung turun, kayaknya belum. Kecuali ada FAD susulan, ya itu apa boleh buat. Kalau nggak ada FAD, mungkin ya ini aja. Kalau saya itu melihatnya gini, apa namanya yang kebanyakan yang membuat dam parah itu kan cuma beberapa hal. Itu juga pernah saya bahas kayaknya ya. Jadi antara FAD, miners jualan, atau ada apa namanya liquid long banyak gitu ya. Nah, jadi di antara itu kalau long kita lihat open interest segala macam itu kan funding rate juga masih nggak begitu besar gitu ya. Jadi kayaknya posisi long belum banyak gitu. Jadi kalau long liquid menurut saya masih lebih aman lah kalau sekarang. Jadi kemungkinan dam karena long liquid itu mungkin enggak. Cuma kalau misalnya nih miners jualan terus drop sampai ke sini gitu ya. 47 misalnya.
Nah, itu mungkin trigger tuh, ada yang kena liquid di long itu. Nah, itu bisa domino. Nah, itu yang ditakutkan gitu ya. Jadi, tapi kalau yang dekat-dekat ini langsung ke liquid, longnya kayaknya enggak deh. Nah, jadi yang paling penting dilihat yaitu inflows juga ya, inflows ke exchange. Nah, itu banyaklah bot-bot di Telegram juga, whale bot kayak apa kayak itu apa namanya kita lihat gitu. Kalau banyak inflows-nya kemungkinan kan bakal dijual. Jadi hati-hati. Kalau misalnya miners juga bisa kita cek. Kalau apa keluar dari pool miningnya ke exchange kan berarti bisa kemungkinan dia juga mau jual karena miners ya nggak, saya rasa nggak akumulasi altcoin gitu kan ya. Walaupun akumulasi altcoin pun ya dia jual BTC tetap kan ya. Jadi bikin harga BTC tetap drop gitu. Nah, jadi itu yang perlu dilihat ya. Ya FUD kita nggak bisa analisa lah kalau tiba-tiba memang ada FUD. Kalau misalnya The Fed langsung naikkan suku bunga hari ini, apa boleh buat gitu. Nggak bisa kita apa namanya, nggak bisa kita cegah gitu ya. Karena yang tahu itu cuma mereka. Nah, mungkin untuk hari ini itu dulu ya yang saya bahas. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, bisa tentu komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like dan subscribe ya. Dan juga share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga dapat mendapatkan manfaatnya. Oke, terima kasih.